Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Saudaraku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Itu juz yang ke-20 ya, tanggal 20 Oktober ya, 21 dan 22 adalah hari santri ya nasional. Alhamdulillahirabbil alamin, santri bacaan Qur'annya baik, santri hafalannya baik, santri pekerjaannya baik, perbuatannya baik, santri mengisi Indonesia baik. Jadi semua adalah santri, dan santri itu menyangkut beberapa hal. Yang pertama, dia adalah berhubungan dengan ilmu. Yang kedua, berhubungan dengan umur, ya kan. Yang ketiga, berhubungan dengan kiprah atau pekerjaan. Yang keempat adalah berhubungan dengan pemikiran dan pemahaman. Jadi ketika berhubungan dengan ilmu, maka santri itu sama dengan siswa atau mahasiswa. Jadi talibul ilmi, yaitu para penuntut ilmu. Ketika penuntut ilmu, maka minal mahdi ilal lahdi. Jadi tidak ada batasnya, karena dari akhir, dari turun ayunan sampai masuk liang kubur. Makanya santri adalah penuntut ilmu, santri adalah penjaga ilmu, santri adalah penyebar ilmu pengetahuan. Terkait dengan umur, memang biasanya disebut santri atau mahasiswa. Siswa itu selama masih berada di tempat menuntut ilmu biasanya, dan itu adalah jadi umur mahasiswa atau umur pelajar ya. Ya, tapi kalau dikaitkan dengan yang pertama, ilmu pengetahuan, maka umur ini jadi tidak menjadi penting meskipun tetap dibawa. Makanya kalau ada orang tetap punya pengajian, punya majelis taklim, itu disebut santri meskipun umurnya sudah tua. Tapi yang umum juga diantaranya itu masalah umur, itu penting. Yang ketiga adalah masalah kegiatan, aktivitas. Maka melalui ilmu pengetahuan, melalui pendidikan, jadi aktivitas orang itu tetap disebut santri karena dia mempunyai aktivitas pendidikan. Jadi sibuk mengadakan pendidikan, sibuk mengadakan pembelajaran, maka adalah santri. Dan at-tarbiyatu madal haya, pendidikan itu seumur hidup atau selagi nyawa masih ada, maka melakukan pendidikan. Dan dengan pendidikan atau katakanlah tarbiyah, katakan apa, karena mengisi ruang ya, dengan kognitifnya, dengan pengetahuannya, mengisi ruang dengan afektifnya, mengisi ruang dengan psikomotoriknya, maka jadi dunia ini menjadi berubah. Maka kalau mau mengisi Indonesia, maka kegiatan pendidikan harus baik. Kegiatan pendidikan jangan rumit, jangan samar-samar. Kalau keadaan pendidikan, kegiatan pendidikan itu samar, tidak jelas, maka sudah mulai merusak kehidupan itu sendiri, menghancurkan kehidupan itu sendiri. Apalagi pendidikan orientasinya adalah duit, yaitu bisnis. Meskipun al-hayatu hiya at-tijarah, hidup ini memang bisnis. Konteksnya apa? Konteksnya hidup ini harus beruntung. Beruntung itu apa? Karena modal di dunia adalah cuma 60 tahun atau 70 tahun, maka untungnya adalah khalidina fiha abada, di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka itu untungnya. Karena kalau di dunia bilang untung, maka sesungguhnya untung di dunia itu harus. Dan ada yang tidak bekerja tapi untung. Untung apa? Untung hidup, untung diberi nyawa. Ini adalah untung yang tidak terkait dengan pekerjaan kita, yaitu hidup ini, nyawa ini milik Allah. Jadi
yang disebut bekerja adalah pengelolaan yang ada ini. Nah, maka kegiatan pendidikan adalah harus kegiatan yang menyedot perhatian yang luar biasa, karena pendidikan dengan seluruh lingkupnya itu ada formal dan ada informal. Tidak bisa semuanya ditempuh dengan formal. Bangku pendidikan itu cuman terbatas, tapi ada madrasah atau sekolahan yang tidak terbatas, yaitu alam semesta. Dimanapun ia bisa bekerja, di saat duduk dia belajar, di saat berjalan dia belajar, di saat ketemu orang dia belajar, di saat ditanya orang tua mau menikah atau tidak, itu adalah belajar. Setelah kepepet belajar juga. Jadi bangku pendidikan itu tidak bisa formal semuanya, ya kan? Maka informal itu jauh lebih muat. Orang angon kebo, angon sapi tidak mengenyam pendidikan formal, tapi dia bisa menjadi pemimpin, ya kan? Karena dia belajar madrasah yang tidak terbatas ini, ya. Maka itulah yang disebut jadi kegiatan. Maka santri terkait dengan kegiatannya, ya. Maka selagi dia berkegiatan dan berkegiatan yang berorientasi pendidikan, maka dia adalah santri dimanapun ia tempatnya, ya kan? Kemudian yang ketiga, jadi santri terkait dengan pemahaman. Pemahaman santri adalah prospektif, adalah produktif, ya kan? Prospek itu melihat jauh ke depan, kemudian produktif adalah mencetak. Maka selagi Anda masih prospektif, selagi Anda masih produktif, maka Anda adalah santri. Allahu Akbar. Maka jadi berapa tadi? Ada yang terkait dengan jadi umur, terkait dengan kegiatan, ya kan, terkait dengan ilmu pengetahuan, dan terkait dengan apa namanya? Jadi apa tadi? Jadi pemikiran, pemahaman yang prospektif dan produktif. Ya, dan tidak egoistis, tidak untuk hal yang sekup kecil diriku, meskipun diri ini penting dan menjadi modal. Karena orang yang baik pasti akan melahirkan baik, orang yang prospektif pasti akan jadi melahirkan prospektif juga, orang yang produktif maka akan melahirkan yang produktif juga. Maka diri ini penting, ya kan? Jadi ada 4 itulah. Jadi kalau Anda mau disebut santri, yaitu jadi terkait dengan ilmu pengetahuan, terkait dengan jadi apa tadi, umur, terkait dengan kegiatan, dan terkait dengan pemahaman, maka nahnu adalah santri. Kita semuanya adalah santri karena kita jadi kita berkegiatan di dalam ilmu pengetahuan. Kita berhubungan dengan ilmu pengetahuan, ilmu Al-Quran. Kita punya umur meskipun sudah kepala 4, kepala 5, kepala 6, tapi jadi kita berada di ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah kita berkegiatan, jadi kita terus bekerja, membuat, mengisi terus, ya kan, melalui kegiatan ilmu pengetahuan, kepesantrenan, kependidikan, ya kan, dan di luar itu karena al-hayatu hiya tarbiyah, ya kan, maka adalah kita santri. Dan yang terakhir, keempat, adalah masalah pemahaman dan pemikiran yang prospektif dan produktif, visioner, yang diri ini menjadi kapital, menjadi modal yang hebat. Maka bila dirimu hebat, kamu akan bisa berbuat hebat. Diri yang melempem, maka dia akan melempem. Maka santri adalah orang yang jadi mempunyai diri yang hebat, pemikiran yang prospektif, berkegiatan, berpengetahuan, dan tentu adalah bersama publik, bersama umat, ya kan? Bukan ada di gang yang kecil, meskipun rumahnya boleh ada di gang, tapi pemahamannya, ru'yahnya adalah yang besar. Nah, jadi seperti itu. Dan ruangnya ada ruang terbatas, ada ruang tak terbatas. Jadi kelasnya kelas terbatas, dan ada kelas
yang tidak terbatas. Ya, saudaraku, subhanallahil azim, menyinggung masalah ilmu pengetahuan, menyinggung masalah santri, maka kebutuhan kita luar biasa. Karena jadi yang namanya adamul ilmi, artinya tidak mengetahui dan bodoh, itu ada ruang-ruangnya. Setiap ruang ada ketidaktahuan, meskipun setiap ruang ada pengetahuan. Maka di atas ilmu ada ilmu, di atas langit ada langit. Maka kemudian belajar, proses belajar mengajar itu adalah terus. Maka jadi Al-Haya mengambil peran dalam konteks kesantrian, dalam konteks ilmu pengetahuan, dengan forum lebih dekat dengan pondok pesantren Al-Haya, dan pembelajaran Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Ini adalah jadi mengambil peran kesantrian, kependidikan, dan seterusnya. Alhamdulillahirabbil alamin, meskipun di ruang lain, jadi harus bersama umat, ya kan. Bersama umat itu adalah ruang yang tidak terbatas, karena ruangnya adalah di bawah langit, di atas bumi, bersama ormas, bersama paguyuban, bersama kaum Adam, bersama kaum Hawa. Bagaimana bisa santri kependidikan itu mengambil peran dengan jadi kependidikan yang ruangnya tidak terbatas. Maka yang dilaksanakan ada balita, ada remaja, kemudian ada kuhul, ya kan, yang dewasa, kemudian ada tua, kemudian ada lansia, kemudian ada sakaratil maut. Jadi semua umur bisa digarap, ya kan. Karena apa? Kebersamaannya dengan keformalan dan kebersamaannya dengan keumatan. Maka itulah jadi peran santri yang hampir unlimited, ya kan, tidak terbatas. Santri juga sering dikaitkan dengan pakaian, yaitu pakaian sarungan. Maka kita juga biasa pakai sarung, meskipun kadang juga pakai jubah, ya kan, pakai jas, ya. Jadi santri mempunyai ciri khas yang unik, tapi juga bisa menginternasional, ya kan. Dan itulah kehidupan yang indah. Jadi mutabaqatul hal, yaitu sesuai dengan kondisi. Kunu abna az-zaman, ya kan, kamu menjadi putra-putra era, ya. Jadi tidak menjadi orang yang terasingkan dan teranehkan. Musimnya pesawat, punya pesawat. Musimnya mobil, punya mobil. Musimnya unta, punya unta. Hadhihi wasailul hayat. Ini adalah media dan sarana kehidupan. Sangat fleksibel, sangat indah, sangat produktif, sangat prospektif. Ya, santri ya, meskipun kadang diidentikan dengan kaum sarungan, tapi ternyata bisa menjadi pemimpin. Banyak yang dari santri bisa menjadi kepala keluarga yang sukses, menjadi RT yang sukses, menjadi RW yang sukses, menjadi lurah yang sukses, menjadi camat yang sukses, menjadi bupati yang sukses, menjadi wali kota yang sukses, dan menjadi pejabat yang di atasnya yang sukses, dan menjadi presiden yang sukses. Sukses adalah tolak ukurnya kehidupan kelihatan, dan tolak ukurnya masuk surga nanti, ya kan. Karena setiap orang akan diberi ruang untuk membawa sebanyak-banyaknya kesuksesan yang abadi, yaitu masuk surga. Tapi kalau tidak bisa, maka terancam masuk neraka juga. Maka Rasulullah SAW di antara prospek kedepannya dan produktivitas kedepannya dan visi kedepannya, bagaimana bila penghuni dunia ini sebanyak-banyaknya menjadi orang baik. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk membangun kehidupan yang bermartabat, yang berakhlak mulia.
dan juga aku sangat mendambakan jadi visi ke depan banyak orang yang aku bawa masuk surga. Kalau bisa 2/3 penghuni surga adalah bawaan Rasulullah SAW. Dalam hadis penghuni surga ada 120 shaf lingkaran dan 80-nya bawaan Rasulullah. Itulah santri, itulah produktivitas, itulah perspektif. Jadi visioner yang begitu hebat, bukan nguplek di gang, bukan nguplek di tempat yang sempit. Meskipun boleh kita ada di gang, boleh kita ada di tempat yang sempit, tapi kegiatannya, visinya luar biasa. Allahu Akbar, walillahilhamdu. Qur'annya dilancarkan, Qur'annya dikuatkan, pemahaman Qur'annya dihebatkan, dan kemudian keterlibatannya kepada publik adalah menjadi teladan. Saya kira itu di tanggal 20 Oktober yang besok atau lusa adalah Hari Santri Nasional. Semuanya mengambil peran yang hebat, khususnya di Pondok Pesantren Al-Haya mengambil peran yang hebat. Contoh setidaknya ada waktu berpakaian santri, setidaknya menulis WA isinya tentang santri, setidaknya lagi di Facebook dan medsosnya ada 1 jam atau 1 hari semuanya menulis kata santri. Nah itu juga hal yang penting supaya jadi keterlibatan itu nampak. Kecintaan butuh bukti, bukan kecintaan di dalam hati. Maka kalau di dalam hati terus nggak terjadi, maka harus dibuktikan, diobrolkan, kemudian dilaksanakan. Maka itu adalah jadi kegiatan santri. Hari ini, besok, ya kan, lusa, coba setidaknya Anda menulis kata santri 30 kali dengan model kemasan yang sangat indah dan beragam. Mudah-mudahan Indonesia kita, Indonesia bersama Indonesia yang prosesnya jadi berusul-usul Pancasila dan menjadi piagam Jakarta, dan karena kebesaran jiwa-jiwa orang yang religius maka rela, ridho, menggugurkan, menanggalkan 7 kata ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya, dan juga menanggalkan kata Presiden Indonesia adalah orang yang beragama Islam, ditanggalkan itu dengan kebesaran. Maka jadi kita mengerti itu, sehingga kalau sudah ditanggalkan lafal eksplisitnya, maka tetap semangatnya adalah semangat religius, semangat keallahan dan ketuhanan yang hebat dengan penuh kemasan akhlak mulia dan komunikasi publik yang hebat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Dan doa keemasan untuk semuanya. Semoga Anda dan kita semuanya dalam kesehatan jasmani dan rohani, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, khusus COVID-19, dan dimudahkan Allah, disukseskan, diberkahi oleh Allah. Teruntuk pula para muhsinin muhsinat, waqifin waqifat, dan seluruh keluarganya yang telah mendahului kita. Untuk Al-Haya tentu di Banten, di Pati, di Jakarta, Pulau Gebang, di Sumedang, ya kan, di Jambi, di Lampung, dan seluruh alumni serta para santri aktif yang bisa jadi masih ada dimanapun berada, terjalin dalam jaringan doa kemasan ini. Para guru kita, orang yang berjasa, ibu kita, guru kita, ulama kita, habaib kita, kiai kita, tuan guru kita, buya kita, dengan seluruh sebutan kemuliaan, keilmuan dan kependidikan, ya, dan dengan jaringannya sampai imam-imam besar, tokoh-tokoh besar, ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, ahli ilmu yang bermanfaat, para wali, para kasih Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani, Aqtab, Abdal, sampai para atba'it tabi'in dan tabi'in, para sahabat dan keluarga Rasulullah SAW, wa ila hadratin Nabi SAW, tabarrukan bi umul kitab wal amali as-salih wa ridwan min Allah azza wa jalla. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anda bersama Allah dan Allah bersama Anda. Waktunya kerja, Anda bekerja dengan baik bersama keluarga, yang bersama keluarga, dan sarapan dengan baik sambil ngobrol yang penting yang baik insyaallah. Wallahu ma'akum aina ma kuntum, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.